Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan proses slicing apps kita, yaitu pada halaman food detail. Di sini kita akan melanjutkan proses slicing pada halaman food detail di sini, dan sebelum kita mulai ke sana, ada sedikit perbaikan di bagian homepage, di mana kalau kita melihat desain, untuk tabs-nya, kita lihat bahwa hanya ada garis saja, sedangkan di apps kita masih ada shadow-nya. Nah, kita akan menghilangkannya. Oke, kita akan masuk ke tab bar di sini, karena ini adalah bagian tab barnya. Kita masuk ke dalam styling, ini kita bisa berikan elevation, kita buat 0. Kemudian, shadow opacity-nya kita bikin 0 juga. Nah, dari sini aja sudah cukup, kita bisa menghilangkan shadow-nya. Kemudian, kita akan memberikan garis. Mungkin border bottom color-nya kita berikan warna sesuai dengan desain. Oke, kemudian kita berikan border bottom width-nya atau tebal dari garisnya, yaitu 1 pixel saja. Oke, kemudian kita akan berikan warna untuk keseluruhan tab view kita menjadi warna putih. Nah, kita bisa berikan style di sini. Background color kita berikan white. Oke, jadi ini sudah mengikuti desain yang ada. Baik, kita akan lanjutkan ke halaman food detail, di mana kalau kita klik untuk item-item di sini akan masuk ke halaman food detailnya sesuai dengan desain yang ada. Oke, kita akan buat dua halamannya. Oke, kalau sudah kita akan masuk ke router seperti biasa. Nah, di mana kita akan menambahkan food detail tersebut? Kita tidak akan menambahkannya di tab screen, karena ini khusus untuk 3 screen yang ada di sini. Sekarang kita akan tambahkan dia di dalam sini, di dalam stack navigator. Nah, ini kita berikan nama food detail. Komponen juga sama, food detail, yang diimport dari pages ya. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya sebelum kita pindah ke halaman food detail, kita harus bisa klik dulu, baik dari food cart atau dari list item food ini. Kita akan masuk ke dua komponen tersebut. Sebelumnya mungkin kita close dulu biar mudah, dan akan masuk ke dalam item list food. Nah, di sini. Nah, kalau kita lihat, kita masih menggunakan styling inline. Nah, ini kan kita rapihkan juga. Oke, nah sekarang kita semakin rapi lagi untuk item list-nya. Dan kita akan remove untuk import yang tidak kita gunakan. Nah, di sini supaya list item ini bisa diklik, kita harus menambahkan touchable opacity atau bebas touchable apapun. Saya akan menggunakan touchable opacity. Dan di sini seperti biasa saya akan buat active opacity-nya di kisaran 0,7. Oke. Kemudian yang ini kita pindahkan ke bawah, ke atas ya, ke touchable opacity-nya. Oke, nah sekarang kalau kita klik, nah dia sudah ada efek kliknya karena dia bisa pindah. Nah, supaya dia bisa diklik, kita akan mengirimkan juga on press dengan props yang akan digunakan on press juga di sini ya. Oke, item list food sudah bisa diklik sekarang, berarti kita bisa masuk ke home page. Oh, spesifik di home tab section. Nah, di sini kita akan membuat di item list food. Nah, karena ada banyak, semua sama-sama bisa kita klik ya. Nah, kita select dengan cara Command D, supaya kita select semua item yang sama ya. Kemudian kita akan berikan di sini props on press. Nah, di sini kita akan berikan function. Apa yang akan dilakukan? Ini akan berpindah ke halaman detail. Caranya sama, kita akan membuat di sini. Oke, pertama kita akan pindahkan dulu ya. Di sini kursornya. Navigation. Di sini juga sama, kita berikan navigation. Navigation. Oke, sudah memiliki navigation semuanya. Nanti di sini kita select lagi semua. Kita akan buatkan
navigation.navigate. Nah, pindah ke mana nih? Ke food detail yang sudah kita buat tadi dummy-nya. Oke, kalau sudah, kita akan simpan. Nah, sekarang kalau kita klik di sini, nah, di sini akan ada error, undefined is not object ya. Keklik, di mana kita akan diarahkan ke navigation.navigate. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jadi, new task ini kenapa tidak bisa navigation.navigate? Nah, karena navigation ini levelnya berada di dalam page secara aturannya. Nah, supaya dia bisa digunakan juga di dalam komponen. Nah, maksudnya gimana sih komponen dan page? Nah, kalau saya minimize dulu ini levelnya page. Nah, level page ini secara default sudah diinjekkan navigation seperti yang saya bilang. Namun, ini kan komponen di dalamnya nih, komponen kecilnya. Dia bukan page-nya, tapi komponen kecilnya. Nah, supaya dia bisa menerima navigation, kita bisa menggunakan hooks-nya dari React Navigation. Nah, kita bisa menggunakan, kita import ya, use navigation from React Navigation native. Nah, kita akan menggunakan use navigation. Nah, caranya, kita akan sedikit rubah nih, yang tadinya kirim prop seperti ini, kita buat menjadi navigation use navigation yang kita import tadi dari stack. Nah, berarti props ini dihilangkan? Ya, betul. Props ini kita hilangkan. Kita gunakan navigation-nya dari use navigation. Nah, ini kita copy saja untuk tabs yang lainnya. Baik, sudah. Kita akan coba klik. Nah, sekarang sudah bisa pindah dari halaman depan, yang mana itu komponennya, bukan page-nya. Sekarang bisa pindah ke halaman food detail page. Baik, di sini kita akan mulai untuk slicing. Seperti biasa, kita akan menyiapkan dulu komponennya. Pertama, kita akan menyiapkan dulu cover di sini. Nah, kalau kita lihat, di sini ada image, kemudian nanti akan ada back button. Nah, biasanya kalau image itu kita gunakan komponen image dari React Native. Nah, sedangkan kalau kita membutuhkan image, kemudian di dalamnya kita akan memerlukan konten, maka kita bisa menggunakan komponen lain bernama image background. Nah, yang ini ya, kita import dari React Native. Nah, kalau image background ini, cara pemanggilan image-nya sama dengan image. Kita hanya butuh source. Nah, kita panggil image, contohnya food dummy 1 ya, kita ambil sampel. Kemudian di sini kita harus tentukan stylenya. Kita buat styles untuk cover ya. Cover mungkin stylenya kita berikan tinggi. Nah, tingginya menyesuaikan desain. Nah, kurang lebih tingginya 330. Oke. Nah, kita simpan. Nah, secara langsung menyimpan seperti halnya image. Bedanya apa dengan image? Nah, di sini kita bisa menambahkan konten. Contoh kita mau menambahkan teks. Boleh. Nah, kalau kita menambahkan teks, di sini teksnya bisa muncul. Sama seperti halnya kita membuat view. Nah, bedanya ini adalah image background. Beda dengan image, kita tidak bisa memiliki konten di dalamnya. Oke, kita lanjutkan. Mungkin image-nya ini terlalu pecah, kita akan download lagi yang terbaru. Oke, kita simpan. Dan di food detail ini mungkin kita akan ganti menjadi food dummy 6. Oke. Nah, image-nya lebih high res lagi ketimbang yang sebelumnya. Oke, kemudian di sini kita akan memerlukan icon back berwarna putih. Nah, ini kita akan ekspor juga untuk iconnya warna putih. Kita akan ekspor sebagai SVG. Nah, kalau kita lihat di dalam aset, dia menginjekkan folder icon. Nah, kita akan pindahkan ini ke luar. Nah, jadinya icon ini bisa kita remove. Ini kita rename supaya seragam semua. Ini icon back white. Kemudian, jangan lupa ini juga kita akan import di sini icon back white.
Nah, kemudian kita akan export. Setelah kita memiliki SVG-nya, kita akan bungkus dia dengan view terlebih dahulu. Atau bisa saja langsung kita bungkus dengan touchable. Nah, ini kita bungkus dengan touchable saja langsung, touchable opacity dari React Native. Kemudian di dalamnya baru kita import icon back white. Yang diimport dari aset seharusnya. Icon back white. Nah, kita bisa melihat nih ada icon back-nya. Supaya kelihatan, kita buat touchable-nya. Style dulu, sementarin untuk dummy, langsung saja ya kita buatkan stylenya mungkin untuk back. Nah di sini kita buat untuk back di sini mungkin background colornya kita buat yellow. Nah dia jadi full satu baris. Kita akan buat width sekitar 30 pixel, height-nya juga sama, kita buat 30 pixel. Nah, supaya kelihatan warna putihnya kita akan ganti menjadi black. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat, kita memerlukan padding dari image-nya, ada di cover-nya. Mungkin padding top kita perlukan sekitar 24 pixel. Kita ikutin saja nih styling di sini, 26 ya dan 22. Berarti kita tambahkan 26 dan padding left itu 22. Nah, hanya saja masih seperti ini. Kita akan buat dia ke tengah untuk icon back-nya. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan hilangkan background back-nya. Black-nya ya, kita hilangkan. Jadi ada icon back-nya saja. Nah, ini nanti kalau kita klik, jangkauannya jadi lebih luas ya, ketimbang kalau kita hanya menggunakan icon saja. Oke, selanjutnya setelah kita memiliki hal tersebut, kita akan membungkus konten kita dengan view. Kemudian di sini, kalau secara urutan, kita akan memiliki nama dari food-nya, rating, dan di sebelah kanan nanti akan ada counter untuk memilih seberapa banyak produk yang akan dibeli. Nah, kita akan buat dulu, mungkin ini grup pertama, grouping yang header atas itu. Nanti sebelah kiri akan saya grup dengan view, di mana akan ada teks, nama dari food-nya, kemudian di bawahnya akan ada komponen rating, kita import dari molekul ya. Nah, karena rating digunakan di sini juga, mungkin rating akan kita buat import ke sampai komponen, biar nanti importnya tidak terlalu panjang. Kita akan remove ini, tapi kita kembali dulu ke molecules. Nah, rating ini saat ini belum diimport dari molecules, berarti kita import dulu di sini. Import rating from rating. Kemarin karena kita hanya menggunakan rating ini di molekul itu sendiri, ternyata kita menggunakannya di level page juga. Jadi alangkah lebih baik kita ekspor juga di molekul. Baik, ini rating sudah kita ekspor di sini, sehingga pemanggilan cukup sampai komponen, tapi jangan lupa kita bikin kurung kurawal. Baik, kita simpan. Nah, sudah ada rating. Setelah rating, di sebelah kanannya nanti akan ada counter. Sementara kita buat dulu pakai teks, nah counter. Nah, nanti akan ada di sebelah kanannya. Oke, selanjutnya kita akan nambahkan konten di bawahnya, yaitu berupa deskripsi dari makanan tersebut. Nah, kita akan copy deskripsinya, kita buat di bawahnya berupa teks. Nah, kita paste teksnya. Kemudian di bawahnya lagi, kita akan membuat ingredient atau bumbunya. Sama menggunakan teks juga. Dan di bawahnya kita akan membuat list dari bumbu yang ada. Nah, seperti ini. Oke, yang terakhir kita nanti akan memiliki footer berupa order now atau checkout-nya. Di sini footernya kita akan coba simpan di paling bawah ya, di sini nanti. Oke, kita akan buat dulu view-nya. Sebelah kiri adalah total price, sebelah kanan adalah button. Kita buat dua grup dulu seperti ini. Nah, ini untuk sebelah kiri. Nanti akan ada teks, label total price-nya. Kemudian di bawahnya, rupiahnya berapa. Nah, grup sebelah kanan ini akan digunakan oleh button dengan teksnya mungkin order now. Oke, baik seperti ini. Nah, sekarang kita sudah memiliki seluruh komponen yang diperlukan. Kita akan buat styling per masing-masingnya. Oke, kita mulai dulu dari paling atas.
Di sini kita akan memiliki konten yang memiliki border radius di atasnya, di mana border radiusnya sekitar 20 pixel. Kita akan coba dulu, kita buat style. Nah, ini untuk kontennya. Nah, kita buat styling di sini, konten. Sementara kita akan buat dulu pakai background dummy ya. Saya suka menggunakan background dummy supaya lebih terlihat kita sedang menghandle yang mana, seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat border top right radius, mungkin kita buat 20 pixel, dan border top left radius juga sama 20 pixel. Nah, kalau kita simpan, ini kurang begitu terlihatan di sini karena belum kita naikkan ke atas kontennya. Nah, caranya kita akan membuat margin top sebesar border radiusnya, kurang lebih 20 pixel juga. Oops, sorry, margin topnya bukan 20 pixel, tapi minus 20 pixel. Nah, ke atas. Jadi dia lebih terlihat kontennya. Mungkin kalau kurang besar, ini bisa kita tambahkan juga. Kita coba-coba di 40. Nah, mungkin sekitar 40 pixel kita akan membuat border radiusnya. Kemudian, kita akan membuat padding juga. Di sini ada padding 26 pixel, ke kirinya 16 pixel, ke kanannya 16 pixel. Oke, berarti kita akan membuat padding top 26 pixel, kemudian padding horizontalnya 16 pixel. Nah, seperti ini kurang lebih. Setelah kita memiliki seperti ini, kalau kita lihat, kuningnya hanya sampai button ini. Saya mau kuningnya full. Bisa kita buat isi konten ini, kita buat flag sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini, dia langsung mengerucut. Kenapa mengerucut? Karena kita membungkus dia dengan view. Page ini kita bungkus dengan view. Sedangkan page ini belum kita berikan flag 1. Nah, mungkin kita berikan style untuk page. Nah, ini levelnya page. Kita buat flag 1 juga. Oke, kita simpan. Nah, barulah sekarang kuningnya bisa full 1 page. Oke, setelah ini semua bisa full, kita bisa meremove dummy background-nya. Dan kita simpan. Ini kita berikan warna putih seharusnya ya. Oke, kita undo, kita ganti menjadi putih. Nah, sekarang kita memiliki background warna putih. Kita akan styling selanjutnya untuk nama makanannya. Nah, kalau kita lihat, seharusnya si counter ini ada di sebelah kanan. Nah, kita akan pindahkan dulu dia ke kanan dengan cara kita berikan styling untuk pembungkus dari header-nya. Kita bukan style, kita berikan nama styles product container. Nah, ini di atas title kita buat product container. Kita buat di sini flex direction-nya menjadi row supaya dia kiri kanan. Nah, kemudian biar dia ujung ke ujung, teksnya di kiri dan counter di kanan, kita akan buat justify kontennya space between. Nah, dia jadi ada di kanan. Nah, supaya dia rata tengah, maksudnya ada di center, kita buat juga line itemnya menjadi center. Oke, nice. Ini sudah selesai untuk header atasnya. Sekarang kita bisa memberikan jarak di sini dari rating ke deskripsi sekitar 14. Bebas saja, kita bisa memberikan styling di sininya langsung. Margin bottom 14 pixel, atau kalau mau menggunakan gap juga boleh, sama saja. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan styling untuk teks di sini. Untuk counternya mungkin akan kita styling terakhir, karena ini nanti cukup custom untuk counternya. Kita akan styling yang mudah dulu di sini. Style, description. Kita akan buat deskripsinya. 14 pixel, kemudian font family, Poppins regular dengan color ini. Oke, dia memiliki jarak juga di sini 16 pixel. Langsung saja di sini boleh kita berikan margin bottom 16 pixel. Nah, in region kita berikan styles label ya. Cocoknya label ini karena dia hanya label dan dia tidak akan berganti-ganti nanti dari data API-nya. Font family-nya Poppins regular.
bawahnya sama seperti sebelumnya. Kemudian dari label kita ada margin 4 pixel ya. Kita tambahkan di sini. Margin bottom 4 pixel. Nah, kemudian yang bawah ini kita akan menggunakan styling yang sama mungkin dengan description. Jadi kita bisa menggunakan styling berulang di sini khusus untuk list dari ingredient-nya kita akan buat styles, description juga. Karena secara styling sama. Oke, kita sudah memiliki styling untuk deskripsi dan juga ingredient. Selanjutnya kita akan styling untuk total price-nya. Seperti saya yang bilang, total price ini saya ingin simpan dia di paling bawah. Itu di paling bawah sini. Nah, kalau seperti itu, berarti kan kita tadi sudah memiliki konten yang ini sudah flag satu full sampai ini, satu page sisanya ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya ini kita simpan di paling bawah? Nah, caranya kita akan bungkus dulu konten intinya dari mulai title sampai ingredient. Kita bungkus dengan satu view. Nah, kita pindahkan ini ke atas. Nah, kalau kita lihat, kita sekarang hanya memiliki dua konten utama. Satu konten deskripsinya di sini yang panjang, satunya lagi konten untuk total price. Nah, untuk yang atas ini kita akan buat style untuk dia. Mungkin kita buat namanya main content. Nah, kita dekatkan dengan konten aja di sini. Main content. Nah, stylingnya cukup di sini flag 1. Artinya si main content ini kita push untuk memakan sisa dari tinggi yang ada. Nah, karena di sini mungkin katakan untuk total price ini memiliki tinggi sekitar 150 pixel atau 200, sisanya akan digunakan oleh si main content ini. Oke, sekarang kita tinggal styling saja untuk footernya. Pertama kita buat namanya mungkin styles.footer. Nah, kita buatlah di sini footer, flex direction-nya pasti row, karena kiri kanan ya. Nah, button-nya di sebelah kanan. Kemudian di sini kita memiliki masing-masing konten nih, yang kiri dan juga yang kanan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa set button-nya secara statik, lebarnya sekitar 163 pixel. Sisanya akan digunakan oleh total price. Nah, ini kita akan buat mungkin style di sini. Untuk button, kita akan berikan style khusus. Di mana mungkin width-nya kita buat statik saja 163 pixel. Nah, seperti itu. Nah, supaya dia ke kanan, kita bisa membuat styling juga di konten intinya di sini. Maksudnya di total price wrapper-nya ya. Mungkin price container. Kita buat price container. Price container kita buat stylenya flag 1. Artinya dia akan memakan sisa dari lebar yang ada. Nah, kalau kita lihat footernya, coba kita berikan background color dummy dulu. Supaya kita lihat seperti apa sih penampakannya. Kita berikan warna green. Nah, ternyata dia kurang begitu bagus ya, mepet-mepet gitu. Nanti kita akan tambahkan padding. Padding topnya mungkin kita tambahkan sekitar 16 pixel. Nah, jadi kan ada jarak ya. Mungkin bottomnya juga sama, 16 pixel. Jadi kalau top sama bottom sama, kita akan buat namanya menjadi padding vertikal. Ini kalau top sama bottomnya sama ya, kalau beda silahkan pisahkan top dan bottom. Nah, ini kan sudah ada jarak nih, atas dan bawahnya. Kalau kiri kanan sudah ada jarak dari kontennya. Oke, sekarang kita bisa remove untuk background color green-nya. Kita simpan. Nah, sekarang sudah agak di atas. Nah, jangan lupa supaya teks ini center terhadap button-nya, kita bisa menambahkan juga di sini line item center. Nah, seperti ini. Terakhir kita akan styling untuk teksnya. Pertama mungkin ini kita berikan nama style label total. Nah, kalau yang ini kita berikan nama mungkin styles price total. Nah, kita buat langsung dua di sini ya.
label total, dan juga price total. Nah, sekarang kita tinggal styling untuk labelnya. Berarti di sini font size-nya 13, kemudian font family-nya Poppins regular, kemudian color-nya ini. Nah, kemudian untuk price-nya font size 18, font family Poppins regular, dan color-nya ini. Oke, sekarang kita sudah memiliki total price sesuai dengan desain. Terakhir, kita yang belum adalah bagian counternya. Nah, counter ini, kalau nanti ke depan kalian akan menggunakan counter di tempat yang lain, kalian bisa menggunakan komponen terpisah. Tapi kalau memang hanya digunakan di page tersebut, kalian juga bisa membuatnya di page tersebut. Nah, supaya rapi, saya akan membuat counter ini di komponen terpisah di molekul ini. Oke, saya akan buat counter. Oke, kita simpan. Kemudian akan kita gunakan counter tersebut di dalam food detail. Di bagian text counternya, kita akan ganti yang ini menjadi komponen counter. Diimport dari komponen. Oke, kalau kita simpan, tampilnya tetap sama karena belum kita isi counternya sesuai dengan desain. Nah, di sini saya akan membuat button plus minusnya. Kita akan buat menggunakan SVG saja supaya desainnya sama. Bisa saja kita membuat teks, kemudian dibungkus view juga bisa. Namun supaya mudah kita akan buat ini menjadi image ya, SVG. Sekarang kita tinggal mengimport image tersebut di sini di index. Untuk icon ya, kita akan import untuk icon, mungkin icon min aja biar mudah, from icon button min. Kemudian kita akan import juga icon plus from icon button plus. Nah, kita export. Wah, pulus, harusnya plus aja cukup. Kebanyakan namanya. Simpan. Kemudian kita bisa menggunakannya di dalam komponen sekarang untuk counter ya. Nah, di sini kita bisa buat. Di sebelah kiri, saya akan menambahkan icon min. Di sebelah kanan, saya akan menambahkan icon plus ya. Nah, seperti ini. Bedanya dia masih atas bawah. Nah, kita akan styling untuk ini. Style container, flex direction, pastinya kita buat row supaya kiri kanan. Nah, kemudian nanti ini akan menjadi teks angka 1, 2, dan seterusnya sampai mungkin angka 14 seperti yang didesain. Nah, ini akan menjadi teks. Kemudian ini akan kita styling lagi, mungkin menjadi line item, center. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat, teksnya juga perlu kita styling. Font size-nya 16, normal. Kemudian kiri kanannya ada jarak sekitar 10 pixel. Oke, kita akan style. Ini value-nya. Font size-nya 16 pixel. Font family-nya normal. Berarti Poppins regular, dan color-nya ini. Nah, margin horizontalnya, artinya margin kiri kanannya, dia punya margin 10 pixel. Nah, jadi akan ada jarak. Oke, kemudian kalau kita coba klik, ini belum ada efek kliknya. Mungkin kita akan tambahkan di sini touchable ya. Touchable opacity saja. Nah, ini kan kita bungkus, yang bawah juga sama. Touchable opacity, icon plusnya ke situ. Nah, akan dirapikan otomatis dengan Prettier. Oke, kalau kita klik,
Nah, sudah ada efek kliknya. Nanti ini akan bertambah ya, sesuai dengan event yang kita klik. Nanti di proses integrasi, saya akan menunjukkan bagaimana caranya supaya counter ini berjalan. Baik, untuk styling di halaman food detail, sudah kita implementasikan semua. Kurang lebih seperti ini desainnya, semoga bermanfaat.